tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dan juga mengikuti 5M. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Anak Khalifah harus ingat itu ya, 5M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak Khalifah? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana rezekinya hari ini? Berkah berlimpah. Halo anak Khalifah, hari ini bersama dengan Bunda Yulia Fajria dan bersama Bunda Devi Nasari. Alhamdulillah ya Bunda, hari ini kita anak-anak Khalifah berkesempatan untuk mengikuti kegiatan outing virtual wisata religi ke Al-Quran Al-Akbar. Baik anak-anak Khalifah, tujuan outing virtual wisata religi kali ini untuk memberikan informasi kepada anak-anak Khalifah salah satu museum di kota Palembang, yaitu Al-Quran Besar atau Al-Quran Raksasa. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak Khalifah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Berawal dari mimpi Bapak Haji Kiai Syafatillah Muzaid sebagai pelopor pembuatan Al-Quran raksasa yang terbesar di dunia ini. Pada suatu malam beliau bermimpi diperintahkan untuk membuat ukiran ayat suci Al-Quran yang lebih besar. Lalu muncullah ide untuk membuat Al-Quran Al-Akbar. Tempat ini diberi nama Bait Al-Quran Al-Akbar, wisata religi Al-Quran raksasa di Palembang. Bait Al-Quran Al-Akbar artinya dalam bahasa Indonesia yaitu rumah bagi Al-Quran besar. Al-Quran Al-Akbar ini merupakan salah satu destinasi wisata religi di Palembang, letaknya di Jalan Muhammad Amin, Gandus, Kota Palembang. Al-Quran Al-Akbar terdiri dari 315 lembar papan ukiran ayat-ayat suci Al-Quran yang bisa dibolak-balik. Al-Quran Raksasa Al-Akbar terbagi menjadi 630 halaman. Setiap halaman memiliki tinggi 177 cm, lebar 140 cm, dan ketebalan 2,5 cm. Termasuk sampul tebal keseluruhannya mencapai 9 meter.
Al-Quran Al-Akbar ini telah dinobatkan sebagai Al-Quran raksasa terbesar di dunia. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak khalifah yang ada di rumah, hari ini Bunda Nita mau mengajak anak khalifah yang ada di rumah untuk mengenal lebih dekat apa sih kitab suci umat Islam, yaitu kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Nah, sejarah singkatnya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara yaitu malaikat Jibril pada malam hari. Wahyu yang pertama kali yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di surat Al-Alaq itu kita diperintahkan untuk membaca yang sering kita sebut dengan Iqra, yang artinya bacalah. Surat Al-Alaq diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Nabi Muhammad itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Nah, surat Al-Alaq itu atau wahyu pertama itu diturunkannya di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu Masya Allah tabarakallah anak khalifah ya, di sana banyak doa-doa. Apabila kita memanjatkan doa pada malam itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita banyak-banyak memohon ampun di malam itu ya anak khalifah ya. Masya Allah tabarakallah. Proses turunnya Al-Quran itu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ya anak khalifah, tidak secara langsung sekaligus, tidak ya sayang ya. Dan Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.266 ayat itu menurut riwayat Ad-Dar, dan masih banyak menurut riwayat lainnya sayang. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu yang mana yang benar ya sayang ya. Bait Al-Quran Al-Akbar Palembang ini memiliki sejarah yang panjang. Sang penggagas Bapak Haji Kiai Agus Syofatillah Mozaib yang juga merupakan seorang pengukir kaligrafi mewujudkan mimpinya untuk membuat Al-Quran raksasa. Ayat suci Al-Quran diukir di atas lembaran kayu tembesu. Pemilihan kayu jenis ini karena tahan lama dan anti rayap. Kayu ini banyak terdapat di daerah Palembang dan Jambi. Para pengukir khusus didatangkan dari Jawa dan Palembang. Mereka juga melakukan ritual khusus seperti berpuasa sebelum mengukir ayat-ayat suci Al-Quran. Sumber pendanaan pembuatan Al-Quran raksasa ini berasal dari sumbangan dari para donatur. Pengerjaannya pun memakan waktu yang cukup lama hingga 7 tahun, yang dimulai sejak tahun 2002 dan selesai pada tahun 2009. Bait Al-Quran Al-Akbar diresmikan pada 30 Januari 2012. Warna dasar merah tua dipilih sesuai dengan warna khas songket Palembang, sedangkan huruf ayat suci Al-Quran yang terukir timbul dicat dengan warna emas. Mengapa harus warna kuning emas? Warna kuning emas artinya warna khas Palembang di masa Kesultanan Palembang.
Oke anak khalifah, berikut ada surat Yusuf. Surat Yusuf ini artinya surat tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Anak khalifah, sekarang kita berada di salah satu surat yang berada di Al-Quran besar, yaitu ada surat An-Nisa, termasuk surat keempat di dalam kitab suci Al-Quran, yang artinya itu adalah perempuan atau wanita. Nah, ini adalah surat kedua, yaitu surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Oke anak khalifah yang ada di rumah, kenapa dalam Al-Quran itu yang pertama kali ditulis surat Al-Fatihah Bunda Edlin? Karena Al-Fatihah ini kan artinya pembukaan. Benar sekali, karena di dalam surat Al-Fatihah ini selalu itu wajib dibaca dalam sholat. Dan surat Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Kitab, yaitu induk dari surat dalam Al-Quran. Oh, seperti itu ya Bunda. Ya, Bunda Edlin. Oke anak khalifah, mari kita baca sama-sama ya, ini surat Al-Fatihah. Ada ayat 1 sampai ayat 7. Oke Bunda Edlin, mari kita baca sama-sama ya. Dimulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang keduanya, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke anak khalifah, karena surat Al-Fatihah ini bila kita mau berdoa, kita harus membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu, karena surat Al-Fatihah ini induk dari semua surat, Masya Allah, Yang ada di dalam Al-Quran ya. Iya benar sekali. Oke anak khalifah, mungkin cukup sampai di sini kegiatan religi kita di Al-Quran besar ya Bunda Edlin ya. Semoga bermanfaat untuk anak khalifah ya, dan kita berdoa Bunda Edlin, semoga anak khalifah nantinya menjadi hafizah ya Bunda Edlin ya. Dan semoga kita, baik itu orang tua, anak khalifah, dipermudah dalam belajar, dalam membaca, dalam mengamalkan serta mengajarkan ilmu Al-Quran. Terima kasih ya anak khalifah. Bunda Nita dan Bunda Edlin tutup dengan ucapan apa Bunda Edlin? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak khalifah, hari ini kegiatan outing wisata religi kita telah berakhir. Semoga apa yang kita lihat hari ini bermanfaat untuk anak-anak Bunda. Bunda doakan semoga anak-anak Bunda bisa menjadi hafizah, penghafal Al-Quran. Amin. Dan kita juga mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini, dan Bunda juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan juga kita minta maaf kalau ada salah-salah kata ya Bunda ya. Dan kita akhiri kegiatan outing virtual wisata religi kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.